Selandia pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan tersangka dalam operasi tangkap tangan kasus pajak di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Penetapan tersangka ini pemirsa dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara terkait dengan dugaan suap pengurusan restitusi pajak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo memastikan bahwa pihaknya telah menaikkan status hukum para pihak yang diamankan dalam waktu 1 kali 24 jam. Dalam kasus ini, KPK mengamankan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin, Mulyono Purwowijoyo, seorang ASN dan perwakilan swasta dari PT BKB. Dugaan korupsi ini berkaitan erat dengan pengurusan restitusi pajak dari perusahaan sawit. Yang pertama terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di wilayah Kalimantan Selatan terkait dengan perpajakan, yaitu adalah proses restitusi PPN atau pajak pertambahan nilai di sektor perkebunan yang berproses di KTP Madya Banjarmasin. Kemudian ada dugaan pengaturan ya dalam proses restitusi itu, kemudian ada dugaan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di KTP Madya Banjarmasin. Kemudian KPK melakukan penangkapan kepada para pihak dan terduga pelaku tindak pidana korupsi yang tertangkap tangan dalam peristiwa tersebut. KPK mengamankan sejumlah 3 orang. Salah satunya adalah Kepala Kantor KPP Madya Banjarmasin. Dan pemirsa, kami akan langsung saja mengajak Anda untuk mengetahui informasi terkini pasca operasi tangkap tangan atau OTT KPK terkait dengan suap pengurusan pajak di Kantor Pelayanan Pajak KPP Madya Banjarmasin. Sudah terhubung bersama dengan kami reporter Berita 1 Zulfakar dan juga juru kamera Rangga Samudra di Gedung Merah Putih KPK. Zul, selamat sore. Adenisa dan juga Nisrina di studio. Zulfakar, dapat disampaikan informasi terkini pasca penangkapan ataupun pasca OTT begitu ya dari pihak KPK yang dilakukan terkait dengan suap pengurusan pajak di Kantor Pelayanan Pajak KPP Banjarmasin. Update-nya seperti apa? Kemudian juga dari tersangka ini akan berapa lama untuk sebagai awalan begitu ya dilakukan penahanan di KPK? Ya, selamat sore. Nisrina dan juga Anissa, betul sekali memang KPK telah menaikkan status dari ketiga orang yang diamankan di OTT pada hari kemarin di wilayah Kalimantan Selatan. Ketiga orang ini sudah naik statusnya menjadi status tersangka setelah KPK melakukan gelar perkara dan melakukan pemeriksaan secara intensif semenjak hari kemarin hingga saat kami melaporkan ini juga KPK masih tengah melakukan pemeriksaan secara intensif ke 3 orang yang diamankan yang terkait dengan OTT di wilayah Kalimantan Selatan. Adapun orang yang diperiksa secara intensif ini pertama diketahui merupakan Kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono Purwowijoyo, dan 2 orang yang lain ini pertama adalah juga ASN di wilayah perpajakan, lalu satunya lagi adalah pihak swasta, yaitu dari sektor perkebunan kelapa sawit PT BKB. Namun untuk kedua orang ini KPK masih belum mengungkap identitas dari kedua orang ini, sehingga kita masih tunggu informasi lebih lanjut siapa kedua orang yang juga terlibat dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada hari kemarin. Adapun selain dari mengamankan ketiga orang ini, KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti, yakni uang sebesar 1 miliar rupiah yang diduga merupakan praktik suap, yaitu tengah berkaitan dengan pengurusan restitusi atau pengembalian pajak pertambahan nilai di sektor perkebunan kelapa sawit, Anissa dan Nisrina. Adapun restitusi ini disebut berlangsung di lingkungan KPP Madya Kota Banjarmasin. Untuk saat ini sekarang kita masih menunggu ya terkait dengan konstruksi perkara, lalu juga pasal yang disangkakan. Kami masih menunggu karena rencananya pada hari ini, khususnya di sore hari ini, KPK akan membeberkan kepada publik melalui konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK. Kita akan tunggu lebih lanjut terkait dengan konstruksi perkara ataupun juga pasal yang disangkakan ketiga orang ini. Terpisah Anissa dan Nisrina, tidak hanya melakukan OTT di wilayah Kalimantan Selatan saja,
KPK juga melakukan OTT di sektor Bea Cukai, yaitu di Direktorat Jenderal Bea Cukai. KPK mengamankan total ada sebanyak 17 orang. 17 orang ini telah diamankan oleh KPK dengan rincian 12 orang merupakan pegawai Bea Cukai dan 8 orang lain adalah pihak swasta. Lalu ini berkaitan dengan PTBR dan KPK melakukan OTT ini diduga berkaitan dengan pengurusan kegiatan importasi barang yang mengandung unsur tindak pidana korupsi. Dan nama pejabat yang disebut dalam OTT ini terjadi adalah Rizal. Rizal ini adalah mantan dari pejabat Direktur Penyidikan dan Penindakan Bea Cukai, dan Rizal juga diketahui baru saja diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat yang berkantor di wilayah Bandar Lampung, begitu Anissa dan Nisrina. Adapun OTT di Bea Cukai ini juga turut mengamankan sejumlah barang bukti seperti uang tunai dalam mata uang rupiah, lalu juga uang asing seperti dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, dan juga yen Jepang turut diamankan oleh KPK. Tidak hanya uang tunai saja, KPK juga mengamankan logam mulia sebesar 3 kg sebagai bagian dari barang bukti. Memang hingga sekarang kedua OTT yang dilangsungkan oleh KPK pada hari kemarin masih dilangsungkan pemeriksaan secara intensif. Kita akan lihat bagaimana informasi lebih lanjut dari KPK melalui konferensi pers yang akan dilangsungkan pada sore hari nanti. Nisrina dan Anissa, kembali ke studio. Baik, kita nantikan seperti apa hasil dari pemeriksaan hari ini terhadap para pihak yang dilakukan OTT. Untuk sementara demikian, terima kasih Zulfakar atas informasi Anda langsung dari Gedung Merah Putih KPK dan selamat kembali.